Setiap selesai membaca Quran terus membaca surat tertentu atau membaca doa tertentu sampai jadi bacaan. Apa maksudnya sampai jadi bacaan? Bukan masalah doa, tapi setelah selesai maka baca ini. Contoh gitu. Kita kalau sholat itu kan rasanya sudah otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah kan gitu ya. Rasanya kan sudah kayak otomatis. Gitu. Dalam hati itu sering tidak muncul ya Allah ampunilah. Tapi lisan itu tetap astagfirullah. Itu artinya sudah jadi bacaan. Nah, tidak boleh mengada-ada. Kalau doa itu apa? Kamu punya hajat apa? Mintakan kepada Allah. Kamu takut apa? Berlindunglah kepada Allah. Doalah sebanyak-banyaknya. Adapun bacaan, misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Itu kan doa ya. Doa keluar rumah. Seandainya orang itu setiap mau naik kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi doa naik kendaraan. Namanya kamu mengada-ada di dalam agama. Kenapa? Karena tuntunan bacaan naik kendaraan bukan itu. Itu adalah untuk keluar rumah. Nah gitu. Jadi tidak boleh semaunya sih. Nah setelah selesai baca Quran terus akhirnya baca sesuatu yang selalu seperti itu seperti jadi tuntunan. Tidak boleh. Islam itu tidak boleh buat-buat sendiri. Nah itu. Meskipun setelah sholat banyak ulama yang difahami oleh orang umum ketika disampaikan global itu salah. Tidak boleh setelah sholat terus berdoa kayak gitu. Maksudnya ulama Ahlussunnah yang menjelaskan itu maksudnya misalnya begini, setiap selesai baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, La ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu. Terus saking seringnya mendoakan orang tua setelah yang ke-100 tadi ya. Terus tuntunan zikir masih banyak, tapi kan tidak harus dibaca semua. Tapi karena hatinya itu dengan orang tua itu kepingin berbakti, kepingin itu terus sudah meninggal, apalagi dah. Terus Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sering itu. Nah, sampai saking seringnya akhirnya jadi. Jadi mana? Setelah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, la ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli zikir setelah sholat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir rabbighfirli wa liwalidayya. Otomatis jadi kayak gitu. Otomatis jadi kayak gitu ya. Ingat enggak ingat kalau sudah kulli syai'in qadir rabbighfirli jadinya kayak gitu. Kalau sadar harus ditinggal. Harus ditinggal. Kenapa? Karena kamu sudah bukan mendoakan orang tua lagi, tapi amalan ini sudah jadi bacaanmu setelah sholat. Dan bacaan setelah sholat itu ada tuntunannya sendiri. Nah, tapi ketika masih berupa saya mau mendoakan orang tua, mau setelah zikir, mau sambil jalan, mau di depan masjid, mau di rumah boleh-boleh aja. Bahkan itu kebaikan. Nah, maksudnya gitu. Karena itu pertanyaan setiap sholat doa begini boleh apa enggak? Kalau setelah selesai baca Quran baca begini boleh apa enggak? Kalau setiap selesai bacaannya kayak gini maka enggak boleh. Kenapa? Karena namanya kamu membuat aturan setelah selesai baca Quran baca ini. Namanya gitu. Nah itu. Lah terus apa itu setelah selesai membaca Quran terus alhamdulillah itu saja ulama menjelaskan pakai dalil umum loh ya. Jadi tidak ada tuntunan khusus selesai baca Quran baca alhamdulillah, tidak ada. Tapi setelah baca Quran selesai
Alhamdulillah itu pakai doa umum selesai dari apapun yang halal, apapun yang baik lebih tinggi daripada yang halal. Ya. Selesai, nah, lalu memuji Allah itu tuntunan, tapi itu dalil umum. Ya. Nah, apalagi yang bukan Alhamdulillah. Alhamdulillah kan, Alhamdulillah bisa begini. Kan itu toh, bukan kejelekan. Gitu. Alhamdulillah. Nah, itu saja, itu boleh. Apa ada dalilnya setelah baca Quran terus baca Quran baca Alhamdulillah? Tidak ada dalilnya. Tapi pakai dalil umum setelah selesai dari yang baik, bahkan tidak sekedar yang baik, yang halal, diperintah memuji Allah SWT dengan membaca Alhamdulillah. Nah, mungkin itu jawaban dari ya. Dan yang terakhir tadi itu mengamalkan bacaan Asmaul Husna yang ada di dalam Al-Quran, apakah termasuk disyariatkan? Kalau mengamalkannya begini, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Wadud, dan seterusnya itu tidak ada tuntunannya. Enggak pakai ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, tidak ada tuntunannya. Nah, yang ada tuntunannya itu bagaimana? Yang ada tuntunannya itu adalah Asmaul Husna yang kalau yang ada tuntunannya dari Rasulullah jelas itu tuntunan. Contohnya seperti apa? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asmaul Husnanya cuma dua. Terus dilanjutkan dengan kalau gitu tuntunan. Nah, yang pakai dalil umum bagaimana? Yang pakai dalil umum adalah Asmaul Husna yang cocok maknanya, terus dilanjutkan dengan yang doa yang sesuai atau harapan yang sesuai atau perlindungan yang sesuai. Nah, itu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi misalnya begini, sedang sakit gitu. Nah, terus ya Jabbar, ya Ghafur, berikan kesembuhan. Nah, itu boleh tapi kurang bagus. Loh, baca Asmaul Husna kurang bagus untuk doa karena tidak cocok dengan hajatnya. Kepingin sembuh kok ya Jabbar. Kepingin sembuh ada ya Syafi. Wahai zat yang maha menyembuhkan. Ya Rahman itu yang paling gampang untuk segala yang baik. Ya. Wahai zat yang maha pengasih. Ya Rahman. Ya Mannan. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu yang maknanya umum untuk segala yang baik. Gitu. Nah, adapun ya Jabbar, sembuhkanlah saya. Nah, itu bukan salah, tapi tidak baik. Apa tidak baiknya? Karena salah di dalam menyebut Asmaul Husna dengan makna yang sedang ia inginkan di dalam doa. Nah, minta rezeki. Ya Syafi, berikanlah keberhasilan dalam dagang saya atau tani saya. Ya, kenapa kok ya Syafi? Syafi itu zat yang maha menyembuhkan penyakit, gitu. Nah, itu. Karena itu kalau zikir dengan Asmaul Husna, ulama menjelaskan maksudnya sebutlah Asmaul Husna yang pas, gitu. Gitu. Lalu gunakan Asmaul Husna itu dalam hatimu untuk tawassul. Apa maksudnya? Ya Allah, Engkau lah zat yang maha rahman, yang maha menyembuhkan. Gitu. Sembuhkanlah saya. Itu maksudnya apa? Maksudnya dengan rahmatmu dan dengan sifatmu yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah saya. Itu namanya tawassul dengan Asmaul Husna. Nah, itu yang dituntunkan. Yang dituntunkan langsung dari Rasulullah banyak. Kalau sedang sakit, Allahumma antas syafi. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha menyembuhkan. La syifaa illa syifauka. Tidak ada ya Allah kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, rahmat darimu. Nah, isfini syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkanlah saya dengan kesembuhan yang tidak menyisakan sakit sedikit pun, yang tidak bisa kambuh lagi, ada yang ngerti kan gitu.
tidak menyisakan sakit sedikit. Nah itu, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Nah, intinya bahwa Rasulullah SAW pun di dalam menyebut Asmaul Husna itu tidak disebutkan semua terus tanpa doa. Bahkan menyebutkan yang cocok-cocok dengan isi doanya. Wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa